Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Itu yang selalu kita yel-yelkan ya di sekolah ataupun di mana kita berada ya. Jadi kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, tetap beriman dan meneriakkan kalimatullah, yaitu Allahu Akbar, begitu. Allah Maha Besar. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar, selamat mengikuti video pembelajaran ini. Bapak berharap anak-anak tetap bersemangat, tetap mau untuk terus belajar, tidak berputus asa, terus kemudian selalu bersemangat, kemudian dan lain-lain tentunya. Bapak selalu menginginkan dan kita juga berharap semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Silahkan ikuti pembelajaran berikut ini. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan yang terjadi pada tubuh kita. Tema 1 subtema 3. Pembelajaran 5 dan 6. Materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, kelainan organ gerak, yang kedua, posisi dan sikap yang baik bagi kesehatan organ gerak, yang ketiga, membuat komik. Di materi sebelumnya, kita telah belajar fungsi otot. Fungsi otot untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Intinya adalah segala aktivitas kita adalah menggunakan otot. Kelainan gangguan pada otot manusia ada 10 macam, yaitu yang pertama hipertrofi, yang kedua sakit pinggang, yang ketiga atrofi, yang keempat stiff atau kaku leher, yang kelima terkilir atau keseleo, keenam distrofi, ketujuh tetanus, kedelapan fibriosis, kesembilan kram otot, ke-10 hernia abdominal. Yang pertama adalah hipertrofi. Ototnya membesar dan menjadi lebih kuat karena diberi aktivitas secara terus-menerus. Contohnya adalah atlet binaraga. Lanjut, nomor 2. Sakit pinggang. Sakit pinggang, otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang karena mengangkat beban yang terlalu berat. Atau juga karena kehamilan dan obesitas. Obesitas itu kelebihan berat badan. Atau karena penyakit alat dalam seperti tumor, fraktura, patah tulang, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Yang ketiga, atrofi. Penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah, kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Disebabkan karena penyakit poliomyelitis yang merusak sel-sel saraf pada otot. Makanya untuk mencegah terjadinya penyakit polio biasanya ada vaksin ketika kita masih anak-anak. Lanjut ke nomor 4. Sebelum itu dapat dicegah dengan makan bergizi dan olahraga. Yang nomor 4, stiff atau kaku leher. Ini kaian otot yang terjadi karena adanya peredangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba atau karena stres yang berat. Akibatnya leher menjadi sakit dan kaku jika digerakkan. Nah,
bagaimana cara menghilangkannya? Ya, jangan stres, jangan terlalu banyak mikir ya. Baik, lanjut. Nomor 5, terkilir atau kesleo. Biasanya ini terjadi pada pemain bola atau yang menekuni olahraga. Ini terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau, membuat ujung tulang tidak kembali pada tempat semula sehingga kita menjadi kesakitan. Nah, untuk menyembuhkannya biasanya dipijat ya, kemudian dibalikkan lagi tuh tulangnya ke tempat semulanya sehingga keselionya atau terkilirnya tadi bisa sembuh kembali. Distrofi, penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Jadi kalau penyakit bawaan itu biasanya kalau ada saudaranya, orang tuanya atau siapapun yang mempunyai penyakit itu nanti akan diturunkan kepada keturunannya begitu. Tetanus disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri masuk melalui luka terbuka sehingga menyebabkan infeksi dan menghasilkan racun yang menyerang saraf. Biasanya ini kalau luka itu kan biasanya kan kadang-kadang kita lupa sehingga masuklah bakteri. Nah, di situ menyebabkan infeksi ya. Setelah infeksi nanti jadi nanah dan sebagainya, akhirnya bisa menyerang saraf. Fungsi saraf mengontrol sarafnya menjadi terganggu, yaitu turun menjadi tegang dan kejang-kejang. Seperti itu. Nomor 8, fibriosis. Pembentukan jaringan ikat fibrosa sel-sel otot skeleton dan otot jantung mati karena suatu sebab diganti jaringan ikat. Kram otot atau kejang otot. Ini biasanya kalau pemain bola itu kalau sudah bermain lebih dari 90 menit, biasanya sudah mulai kejang-kejang tuh ototnya, kram namanya. Di bagian betisnya biasanya. Terjadi karena kontraksi otot secara terus-menerus sehingga ototnya mengejang. Nah, untuk menguranginya dengan dipijat, diberikan salep untuk merelaksasikan otot ya. Biasanya kalau perpanjangan waktu di bermain bola itu karena sudah kecapean kakinya, ada yang kram tuh, kemudian dipijit-pijit sama pelatihnya, itu dalam rangka untuk apa? Merelaksasikan otot. Nomor 10, hernia abdominal. Terjadi karena sobeknya dinding otot perut. Usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut ya. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah dokter ya. Nanti kamu bisa cek-cek lagi di Google begitu. Apa sih penyakit ini begitu ya. Oke, lanjut. Posisi dan sikap yang baik bagi kesehatan organ gerak. Kemarin di pembelajaran 3 dan 4 kita sudah belajar tuh ya. Oke, untuk ibu hamil banyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Tujuannya adalah mencegah bayi lahir kaki berbentuk O atau X gitu ya. Lanjut. Olahraga teratur dan sikap tubuh yang benar, yaitu posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang lurus saat tidur. Nah, ini mencegah lordosis, kifosis dan skoliosis. Ada yang masih ingat apa lordosis? Tulang belakang bengkok ke depan. Kalau kifosis, tulang belakang bengkok ke belakang. Kalau skoliosis, tulang belakangnya ke kanan atau bengkoknya ke kanan atau ke kiri. Ini karena apa? Karena salah ketika kita duduk ya. Oke, lanjut. Menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh, jangan terlalu tinggi asam uratnya ya. Ini terhindar dari artritis. Artritis itu nyeri sendi ya. Peradangan di sendi-sendi, di sekitar sendinya itu mengalami peradangan. Nah, biasanya kalau ini dia dibengkak sendinya ya. Seperti itu. Kemudian lanjut mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung kalsium dan olahraga. Nah, ini terhindar dari osteoporosis. Jadi nanti ketika kita sudah tua kita tidak bungkuk. Karena apa? Karena terbiasa makan dan minum yang mengandung kalsium. Mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, dan berjemur di pagi hari terhindar dari rakitis. Rakitis ini melemahnya tulang pada anak-anak karena kekurangan vitamin D. Ya, vitamin D kan salah satunya ada di
sinar matahari ya. Baik, lanjutnya kita lihat. Nah, ini yang ketiga nih, bahasan kita yang ketiga yaitu membuat komik. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar, sering dikombinasikan dengan teks dan informasi visual lainnya. Komik ya, tahu kan ya? Oke, lanjut. Ciri-ciri komik yang baik adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian dengan teks dan gambar. Jadi cirinya adalah ada teks dan gambarnya. Lanjut. Berikutnya ada proporsional. Apa itu proporsional? Pembaca komik seakan-akan terlibat langsung dalam cerita. Nah, proporsional sesuai ya. Lanjut, menggunakan bahasa percakapan, mudah dipahami dan dimengerti, nggak jelimet ya. Lanjut, bersifat kepahlawanan. Pembaca merasa mempunyai sifat kepahlawanan seolah-olah kita adalah tokoh dalam komik tersebut. Penggambaran watak secara sederhana, pembaca menangkap isi ceritanya dengan mudah. Oh, ini maksudnya ini dan sebagainya ya. Menyediakan humor. Nah, humor ini sering terjadi dan ada di masyarakat. Makanya kita membuat komiknya itu diusahakan mengandung humor ya. Lucu lah begitu. Baik, ini foto Bapak biasa. Di akhir pembelajaran kita selalu menyampaikan salam sehat buat anak-anak semuanya, buat orang tua anak-anak juga ya. Salam sehat dari Bapak. Kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.